Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf karena pada pertemuan hari ini terpaksa kita selenggarakan kembali menggunakan mekanisme asinkronus ya, dikarenakan adanya aktivitas lain yang tidak bisa saya tinggalkan. Eh, Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan sumber simplisia, prapanen, dan proses panen. Namun materi ini kita akan bagi dua ya. Jadi ada dua tayangan yang nanti akan Anda simak, dan mungkin tayangannya tidak akan terlalu panjang karena selebihnya saya meminta Anda untuk belajar secara mandiri melalui materi ya. Silakan dibaca, kemudian nanti saya akan siapkan juga latihan soalnya seperti itu. Baik, terkait dengan sumber simplisia itu sendiri, tentunya saya yakin Anda semua sudah tahu gitu ya, apa itu simplisia gitu ya. Dan materi ini juga sebenarnya sudah Anda bahas di standarisasi bahan alam. Terkait dengan seperti apa sih sumber simplisia itu, bagaimana proses prapanen, dan seperti apa proses panennya. Nah, di sini kita hanya akan mengulas kembali, mengingat kembali apa yang sudah pernah Anda peroleh sebelumnya. Baik, ini adalah beberapa pertanyaan pemandu kita. Yang pertama adalah, apakah semua bahan itu bisa dijadikan simplisia? Ya, kita tahu bahan itu ada yang bahannya sintetik, ada yang bahannya alamiah. Kemudian, apakah tumbuhan liar dan tanaman budidaya ini semuanya bisa dijadikan simplisia, dan mana yang kira-kira lebih baik dijadikan simplisia? Dan yang terakhir, bagaimana kaidah pemanenan untuk setiap bagian dari simplisia itu? Nah, ketika kita berbicara simplisia, maka kita berbicara terkait dengan bagian tanaman, bukan keseluruhan tanaman ya. Jadi ketika ditanya, ini simplisia apa? Oh, ini simplisia daun singkong misalkan ya, atau ini simplisia daun jambu. Jadi dikatakan nama bagiannya apa, itu namanya simplisia. Jadi bukan keseluruhan tanaman. Nah, makanya simplisia ini nanti akan dipilih gitu ya. Bagian mana yang akan diambil dari tanaman tersebut untuk dijadikan sebagai bahan simplisia atau bahan obat. Nah, kenapa harus dipilih bagian tanamannya tersebut? Nah, nanti kita akan bahas secara rinci sebenarnya di materinya, bahwa meskipun dalam satu tanaman yang sama, ternyata antara bagian daun, batang, biji, buah itu mengandung senyawa yang berbeda-beda. Contohlah begini, misalkan ketika Anda memanen teh, yang diambil pasti bukan batangnya, bukan akarnya, melainkan daunnya. Bahkan ada beberapa yang manggil pucuk daun. Ketika Anda memanen kopi, maka yang diambil bukan daunnya, tapi bijinya. Gitu. Jadi setiap tanaman ini akan menyimpan senyawa-senyawa khas itu pada bagian-bagian yang juga khas. Contoh misalkan ya, ketika Anda memanen jahe, yang diambil itu atau diolah menjadi simplisia bukan daunnya, melainkan rimpangnya. Nah, kenapa demikian? Ini akan menjadi pertanyaan pada kuliah kita hari ini, begitu ya. Baik, kalau kita perhatikan ya secara umum bahwa tanaman itu mengandung metabolit primer ataupun metabolit sekunder. Nah, metabolit primer ini merupakan metabolit yang ada di seluruh makhluk hidup gitu. Mau itu tanaman, hewan, dan lain sebagainya ya. Di situ ada metabolit primer. Apa itu metabolit primer gitu ya? Metabolit primer ini terdiri dari tiga komponen utama, yakni ada karbohidrat sebagai sumber glukosa, ada lemak sebagai sumber asam lemak, dan ada protein sebagai sumber asam amino. Nah, kita mengenal juga gitu ya, dari beberapa senyawa-senyawa tersebut ada yang memang esensial, artinya tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, melainkan harus diasup atau harus dimasukkan dari luar. Makanya kenapa kita butuh makan gitu ya. Nah, kemudian ada metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini adalah senyawa metabolit yang diproduksi oleh tanaman untuk tujuan tertentu. Artinya apa? Tidak semua tanaman memproduksi metabolit sekunder yang sama. Makanya kenapa? Ketika kita ingin mengambil kafein dari alam, maka yang kita pilih kopi. Ketika kita ingin mengambil kurkumin dari alam, maka kita pilih kunyit.
Ketika kita ingin mengambil misalkan eugenol dari alam, maka kita pilih cengkeh. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena tadi metabolit sekunder ini tidak diproduksi diproduksi untuk tujuan tertentu oleh satu tanaman. Gitu. Nah, setiap tanaman memiliki tujuan yang berbeda. Ada tanaman yang memproduksi metabolit sekunder, dia untuk menarik serangga supaya dia membantu proses penyerbukan. Ada tanaman yang produksi metabolit sekunder, ini akan menghasilkan senyawa pahit supaya si tanaman itu tidak dimakan oleh hewan herbivore. Ada tanaman yang memproduksi metabolit sekunder, dia tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dari infeksi virus ataupun bakteri dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, dengan beragamnya aktivitas farmakologi ini, maka ketika aktivitas ini bisa dibuktikan baik secara empiris maupun secara praklinis, bahkan secara klinis, maka tanaman-tanaman tersebut nantinya akan bisa dikembangkan menjadi jamu, kemudian OHT dan juga fitofarmaka, begitu ya. Dan bahkan beberapa peneliti yang akhirnya melakukan penelitian lanjutan terkait dengan metabolit sekunder ini, akhirnya setelah berhasil mengisolasi, mengidentifikasi, melakukan uji terkait dengan efektivitas senyawa tersebut, akhirnya beberapa peneliti mengembangkan menjadi kandidat senyawa obat baru. Dan kemudian diproduksilah menjadi produk obat sintetis. Jadi kalau kita lihat dari sini gitu ya, senyawa-senyawa kimia obat yang kita temui di pasaran, apakah di apotek, di rumah sakit dan sebagainya gitu ya, itu pada dasarnya bersumber dari tanaman. Gitu. Nah, jadi seperti yang kita bahas di minggu sebelumnya gitu ya, bahwa betul gitu ya kata-kata Rasulullah, betul terkait dengan hadis Rasulullah yang mengungkapkan bahwa dan Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali sudah diturunkan obatnya. Ya melalui konsep ini gitu, bahwa ternyata obatnya penyakitnya mungkin baru datang bulan depan, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, tapi ternyata obatnya itu sudah ada di tanaman. Kenapa? Karena tanaman ini nggak tumbuh dari kemarin. Tumbuhnya udah ratusan tahun lalu, ribuan tahun lalu, bahkan mungkin ada yang jutaan tahun lalu begitu ya. Jadi obatnya sudah ada meskipun penyakitnya belum ada. Nah, kalau kita lihat secara spesifik gitu ya, pengembangan dari tanaman ini akan melalui suatu rangkaian proses. Nah, dari rangkaian proses ini ada yang memang dilakukan secara terkontrol, ya. Di mana proses pengontrolan ini tujuannya apa? Untuk menghasilkan simplisia terstandar. Jadi simplisia terstandar ini penting untuk diperoleh supaya nantinya akan menghasilkan obat tradisional. Nah, jadi tujuan kita belajar terkait dengan farmasi bahan alam, ya ujungnya adalah ini. Bagaimana kita memanfaatkan si tanaman untuk bisa menjadi produk. Gitu. Jadi bukan sekedar saya belajar standarisasi udah selesai, saya belajar fitokimia udah selesai. Enggak. Kita belajar itu tujuannya ke sini. Bisa jadi produk nggak nanti? Gitu. Nah, sehingga mau tidak mau, sebelum kita jadikan produk, maka kita pastikan dulu bahwa kita sudah memahami seperti apa proses pembuatan simplisia terstandar. Nah, mungkin materi kita itu belum sampai ke sini gitu ya untuk yang minggu ini, di mana materi kita untuk minggu ini kita baru sampai di sini. Jadi bagaimana kita memilih suatu tanaman untuk dijadikan simplisia dan bagaimana proses panennya supaya tanaman tersebut itu nantinya menjadi kandidat simplisia terstandar. Baik, kita lanjut dulu ya. Nah, kalau kita lihat, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Manakah di antara berikut ini yang menurut Anda gitu ya, ini bisa dijadikan sebagai makanan? Ketika misalkan ada 5 pilihan bahan, di mana bahan ini kita telah secara keamanan, khasiat, dan kualitas. Nah, kalau Anda jeli gitu ya, bahwa segala sesuatu yang bisa dimakan, atau kita kenal sebagai makanan, artinya makanan ini
adalah sesuatu yang dimasukkan ke mulut. Berarti sesuatu yang dimasukkan ke mulut harus aman dong. Itu jelas yang pertama. Mau seenak apapun makanan tersebut, kalau di situ mengandung racun, apalagi cyanida, arsenik, nggak boleh dimakan. Seenak apapun. Maka yang pertama adalah jelas harus aman. Yang kedua, makanan itu harus berkualitas, jelas ya. Anda tahu nasi itu aman, gitu, tapi tidak berkualitas. Di mana nasinya tersebut, misalkan gitu ya, banyak kerikilnya misalkan ya. Jadi proses pencuciannya nggak bersih sehingga banyak kerikilnya. Atau ketika kita makan misalkan ya, makan nasi makan daging. Nah, ternyata dagingnya itu tidak enak misalkan, tidak berkualitas. Nah, maka selain juga aman, harus berkualitas. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah makanan itu harus berkhasiat? Jelas, karena makanan ini kita makan sehari-hari, gitu ya, tidak ada proses pengontrolan di situ, maka makanan ini tidak boleh menghasilkan khasiat. Kenapa? Karena kalau satu makanan menghasilkan khasiat, maka ini akan menjadi bahaya. Contoh misalkan ya, daun ganja misalkan. Daun ganja itu kan berupa daun sama seperti lalapan lainnya. Daun lainnya bisa dijadikan lalap. Tapi karena daun ganja ini menghasilkan khasiat, ketika si daun ini dikonsumsi secara tidak terkontrol, maka dia akan mempengaruhi sistem saraf. Bahaya. Gitu. Orang menjadi ketagihan. Orang menjadi sistem sarafnya terganggu. Gitu ya. Nah, sehingga makanan tidak boleh berkhasiat. Tapi harus aman dan berkualitas. Jadi pilihannya ada di bahan 4. Berbeda dengan obat. Kalau obat, jelas harus aman, berkualitas, dan juga harus berkhasiat. Gitu. Ya. Nggak bisa kita konsumsi obat, tapi kita nggak tahu khasiatnya apa. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Jadi harus tahu khasiatnya. Dan selain itu juga harus aman. Seberkhasiatnya obat, kalau dia tidak aman, nggak boleh digunakan. Oke, ini adalah definisi dari simplicia itu sendiri, itu ya. Anda bisa lihat di sini bahwa simplicia itu adalah berupa bahan alamiah. Jadi nggak boleh simplicia itu berupa bahan sintetik. Paracetamol Anda jadikan simplicia nggak bisa. Ya, makanya kenapa? Ketika ada jamu di dalamnya ada paracetamol, dipastikan itu jamu palsu. Kenapa? Karena yang namanya jamu itu berisi simplicia di dalamnya atau ramuan herbal, gitu ya. Nah, maka itu harus berupa bahan alamiah. Bahan alamiah yang bagaimana tuh? Yang belum mengalami pengolahan apapun. Jadi simplicia ini belum berubah wujudnya, belum berubah namanya. Artinya belum diolah. Kalau cuma dirajang doang, dikeringkan, dicuci, itu masih masuk kategori simplicia. Tapi kalau sudah diekstraksi, diambil sarinya, dipisahkan dari ampasnya, maka ini sudah bukan lagi simplicia. Jadi simplicia itu dibatasi hanya sampai pencucian, perajangan, dan pengeringan. Ya. Jadi simplicia itu berupa bahan alamiah, berkhasiat obat, dan belum mengalami pengolahan apapun. Ya. Nah, ada juga istilah lain. Ada yang mengatakan simplicia basah atau simplicia segar. Nah, apa itu? Jadi simplicia segar ini adalah simplicia yang tidak mengalami proses pengeringan. Jadi simplicia itu harus berupa bahan alamiah, berkhasiat obat, dan belum mengalami pengolahan apapun. Oke. Nah, ini makna-maknanya silahkan nanti Anda baca ya. Kemudian, pentingnya kita memahami bagaimana kita menyediakan bahan baku simplicia dan ekstrak. Tujuannya apa? Tadi kita belajar farmasi bahan alam, endingnya adalah bagaimana kita menghasilkan simplicia berkualitas, memahami bagaimana proses menghasilkan simplicia berkualitas, sampai ujungnya adalah bagaimana bahan tersebut bisa dikembangkan menjadi produk obat tradisional. Nah, jadi setidaknya ada 3 upaya ini untuk menghasilkan simplicia berkualitas, yaitu prapanen, saat panen, dan pasca panen. Ini perlu diawasi, gitu ya. Pasca panen kita akan bahas minggu depan. Semoga minggu depan juga
Kita lihat ya, apakah saya masih bermasalah dengan jadwal atau tidak. Tapi minggu ini kita akan bahas dengan prapanen dan pas saat panen dulu ya. Oke, ini adalah syarat simplisia, aman, berkhasiat, dan juga berkualitas. Bagaimana cara kita menjamin terkait dengan bahwa simplisia ini aman, berkhasiat, dan berkualitas? Maka ada satu materi yang kita kenal untuk menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas dari simplisia, yaitu standarisasi mutu simplisia. Kita kenal ada standarisasi non-spesifik, ada standarisasi parameter spesifik. Ya, Anda sudah bahas itu. Dan nanti kita akan bahas ini lebih rincinya setelah tes. Baik. Kemudian, ketika Anda belajar di farmakognosi, ya, Anda pernah, bukan hanya di farmakognosi, mungkin di SMA juga kita pernah belajar. Jadi tanaman itu, ketika dia ditumbuhkan di tanah, maka dia akan mengalami proses namanya adalah fotosintesis. Nah, ternyata proses fotosintesis ini sangat dipengaruhi oleh unsur hara yang terdapat di dalam tanah tempat dia tumbuh. Dan kita ketahui bahwa unsur hara setiap wilayah itu ternyata berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan unsur hara yang berbeda-beda, ini akan menghasilkan proses ke depannya dari tanah itu juga berbeda-beda. Makanya kenapa? Ketika ada satu tanaman, ketika ditanam di satu wilayah, dia bagus, gitu ya, menghasilkan produk yang berkualitas. Tapi ketika dia dipindah, ditanam di wilayah lain, ternyata menghasilkan produk yang justru kualitasnya turun, rendah. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini disebabkan unsur hara yang terdapat di dalam tanah tempat dia tumbuh itu berbeda. Makanya kenapa gitu ya, banyak penelitian-penelitian yang dia membandingkan antara kualitas bahan simplisia yang dihasilkan oleh satu wilayah dengan wilayah lain. Gitu. Nah, kenapa sih tadi ya unsur hara ini penting gitu? Unsur hara ini nanti akan membantu proses fotosintesis dari tanaman. Kita tahu ya, proses fotosintesis kan akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini adalah bahan dasar untuk terjadinya proses biosintesis. Jadi biosintesis itu nggak akan terjadi kalau nggak ada glukosa. Nah, apa yang terjadi dengan glukosa? Sama seperti dalam tubuh kita, ya, di mana glukosa ini akan diolah oleh tubuh kita melalui enzim namanya adalah heksokinase atau ada yang mengatakan glukokinase, gitu ya. Itu menjadi apa? Menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian nanti akan diolah kembali menjadi fosfoenol piruvat. Nah, fosfoenol piruvat ini yang nanti akan menjadi asam sikimat. Kita kenal ya, ada jalur sikimat. Nanti akan menghasilkan asam amino yang kemudian dikembangkan menjadi protein, alkaloid, flavonoid, tannin, striven, dan sebagainya. Nah, fosfoenol piruvat nanti ini akan diturunkan lagi menjadi apa? Asam piruvat dan juga asetil-CoA. Asam piruvat asetil-CoA ini akan menghasilkan dua jalur, yaitu jalur DXP, deoksisilose fosfat, atau jalur metil eritritol fosfat, dan jalur asam mevalonat dari asetil-CoA, yang mana keduanya akan menghasilkan dua isopren. Isopren ini nanti akan menghasilkan monoterpen, sesquiterpen, steroid, karotenoid. Dan asetil-CoA ini juga nanti akan berkembang menghasilkan asam lemak yang nanti akan menjadi lemak gitu ya, nanti akan interaksi dengan gliserol, kemudian ada quinon, ada makrolida dan sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, senyawa-senyawa yang ada di dalam tanaman itu sumbernya berarti dapat dipengaruhi oleh seperti apa lokasi tumbuh dari suatu tanaman. Bayang ya? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, faktor penentu mutu simplisia itu kita bagi menjadi faktor biologi dan faktor kimia. Kalau biologi berarti berhubungan dengan si tanamannya itu, kalau kimia berarti berhubungan dengan proses yang terjadi dalam tanaman. Apabila kedua faktor ini tidak dikendalikan, maka kualitas bahan tidak akan ajeg. Jadi, maksudnya adalah tidak ajeg ini
Misalkan ketika panen pertama kualitasnya bagus, panen berikutnya kualitasnya jelek. Kenapa? Karena kita tidak menjaga si faktor biologi dan faktor kimia ini ajak. Ya. Nah, faktor biologi dan faktor kimia ini jelas tadi dipengaruhi oleh lingkungan. Gitu. Nah, ini adalah faktor biologi. Pertama, spesies tanaman. Kedua, lokasi tempat tumbuh, waktu saat pemanenan, dan lain sebagainya. Ini yang menentukan gitu ya, seperti apa kualitas simplisia yang dilihat dari kandungan senyawanya tadi. Berikutnya ada faktor kimia. Ini ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternal ini terlebih ke arah di luar tanamannya itu. Dari mulai metode ekstraksi. Ini kan metode yang sebisa mungkin bisa mengambil semua senyawa, mempertahankan senyawa, termasuk senyawa-senyawa yang tidak stabil. Proses panennya seperti apa? Kandungan cemarannya bagaimana? Dan faktor internal tadi ada proses biosintesis. Sehingga kenapa ada tanaman-tanaman pada bagian-bagian tertentu dia menghasilkan senyawa metabolit tertentu, tapi pada bagian lainnya tidak ada. Kemudian ada kadar total senyawa aktif dan lain sebagainya. Ya, ini adalah terkait dengan faktor kimia. Nah, ini cakupan faktor internal dari mulai spesies, bibit tanaman unggul, umur, silakan nanti Anda baca. Waktu panen ini juga mempengaruhi. Bagaimana sih cara kita mengetahui waktu panen suatu bahan? Cara kita mengatur waktu panen, mau tidak mau harus melalui proses penelitian. Ya. Jadi waktu panen itu nanti ada parameternya. Bukan sekedar tanamannya udah tinggi, panen. Enggak, gitu ya. Waktu panen itu harus diteliti dulu. Daun misalkan. Panen terbaik itu ketika daunnya masih muda, ya kecil-kecil gitu ya, hijau-hijau muda, atau daunnya sudah hijau tua, atau daunnya sudah menguning. Nah, ini tahunya dari mana? Penelitian. Berapa lama sih waktu panen terbaik? Apakah 1 bulan setelah ditanam? Apakah 2 bulan? Apakah 3 bulan? Atau 1 tahun? Ini berdasarkan penelitian. Dan yang jelas waktu panen ini sangat dipengaruhi oleh kadar kimia aktif dari tanaman, gitu ya. Bagian tanamannya akan dipanen, kondisi iklim, dan jumlah biomasa. Artinya apa? Waktu panen itu pasti akan berbeda-beda. Panen biji dengan panen buah berbeda. Panen daun dengan panen bunga jelas berbeda. Panen akar dengan panen rimpang itu juga berbeda. Nah, jadi bagian tanaman yang akan dipanen ini juga harus diperhatikan. Kondisi iklim yang berbeda ini juga harus menjadi perhatian, termasuk juga jumlah biomasa tanaman. Jadi jangan sampai misalkan saya mau panen daun nih. Daunnya padahal sedikit di situ. Anda paksakan panen sampai gundul. Nah, ini kan menjadi masalah gitu ya. Nah, ini contoh-contoh terkait waktu panen, silahkan Anda baca. Kemudian asal tempat tumbuh juga dibaca ya. Ini cukup menarik ini ya. Anda tahu ya, mungkin di sini ada orang Garut nih. Di wilayah Samarang Garut itu dihasilkan akar wangi. Itu arah ke Kamojang gitu ya, kalau dari Kecamatan Samarang itu. Anda harus tahu bahwa Garut itu adalah penghasil minyak akar wangi terbaik dunia, gitu ya. Bahkan dulu mungkin 5 tahun lalu kualitas minyak akar wangi premium dari Garut itu dibanderol harganya kurang lebih 10 jutaan per kilo atau per liter saya lupa ya. Dan Indonesia ini adalah eksportir utama minyak akar wangi. 90% minyak akar wangi Indonesia itu bersumber di Garut. Akar wangi ini sebenarnya tumbuh di mana-mana, di beragam wilayah. Karena akarnya serabut, dia bisa tumbuh di pantai juga untuk mencegah terjadinya abrasi. Dia tumbuh juga di bukit-bukit, mencegah terjadinya erosi. Tapi ternyata yang terbaik itu sebagian besar dihasilkan dari Garut. Bukan dari yang lain. Kenapa demikian? Bukan karena dia nggak tumbuh di tempat lain, tapi karena unsur hara di Garut mendukung proses pembentukan atau proses biosintesis minyak asiri dari akar wangi tersebut dibandingkan dengan wilayah lain, gitu ya. Kan lamanya pencahayaan dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi. Oke, secara umum ya, sumber simplisia itu kita lihat ya berdasarkan bahannya. Ada simplisia nabati, hewani, pelikan. Nabati saya yakinlah Anda sudah sering mendengar ini ya, pasti tahu semua. Adapun simplisia hewani
ini yang mungkin masih jarang, tapi ternyata sekarang Simplicia hewani itu sudah mulai dikenalkan. Bahkan ya, ada Simplicia hewani yang saat ini sudah menjadi produk fitofarmaka. Ini dibuat di industri farmasi. Yang mana kira-kira? Nah, betul ya. Jadi yang cacing ini. Cacing ini oleh suatu perusahaan terkenal di Indonesia, perusahaan farmasi, itu diambil proteinnya ya, difraksinasi, dihasilkan fraksi protein yang mana ternyata terbukti secara alamiah hasil penelitiannya itu dia bisa berfungsi sebagai anti trombolit, agregasi platelet. Jadi dia sifatnya trombolisis. Sama seperti clopidogrel. Nah, jadi dari bahan Simplicia hewani ini bahkan ada yang sudah jadi fitofarmaka. Mungkin ke depan toke ya, ular dan sebagainya gitu ya. Bahkan bisa ular itu sudah dikembangkan di luar negeri menjadi antidot untuk mereka yang digigit ular. Nah, ya. Nah, sekarang mungkin kita merasa masa sih mitos itu. Ternyata suatu saat itu bisa terbukti. Kenapa? Hati-hati. Biasanya pengalaman empiris ini gitu ya. Kalau Anda misalkan ada pengalaman empiris di suatu wilayah atau di kampung atau di keluarga Anda coba kembangkan itu bisa jadi bisa seperti ini, gitu ya. Cacing kan dulu orang nggak suka dan bahkan nggak percaya gitu ya bahwa cacing itu bisa digunakan sebagai antipiretik dan juga anti infeksi. Tapi ternyata sekarang sudah mulai wajar, bahkan sudah jadi fitofarmaka ya. Mungkin nanti toke, bisa ular dan sebagainya itu bisa lebih bisa dikembangkan lagi. Ikan gabus ini kan banyak digunakan untuk memperbaiki jaringan kulit yang luka ya. Oke, untuk Simplicia pelikan ini juga beberapa sudah digunakan. Maaf ya, saya gambarkan ada produk sabun ya. Ini bukan promosi ya. Tapi ini sebagai gambaran bahwa Simplicia pelikan juga ini bisa dijadikan sebagai produk. Oke, berdasarkan sumber perolehannya, kita melihat ada tumbuhan liar dan tanaman budidaya. Ini saya minta Anda coba baca, coba bandingkan mana yang terbaik ya. Saya nggak akan bahas di sini. Ini materinya sudah saya simpankan, silakan Anda baca. Nah, ini juga sudah kita bahas bagaimana strategi pengembangan tanaman obat sebagai obat tradisional minggu lalu ya. Di mana strategi pengembangan ini penting dilakukan supaya apa? Supaya pertama, kemarin saya sempat bahas Indonesia itu sebagai negara dengan status mega di biodiversity. Urutannya kedua, dulu. Sekarang urutannya keempat. Urutannya pindah dari 2 ke 4, artinya apa? Banyak spesies yang hilang disebabkan banyaknya eksploitasi tanaman obat secara liar di alam. Jadi harusnya bagaimana dong? Ketika kita membutuhkan tanaman itu untuk dijadikan sebagai obat. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika ada tanaman dia memang sangat berkhasiat sebagai tanaman obat, kita lakukan upaya kultivasi menggunakan pedoman GAP. Setelah itu baru si tanaman ini kita kembangkan menjadi produk-produk obat tradisional. Nah, ini strateginya ya. Nah, apa sih GAP? Good Agricultural Practice. Di dalam GAP ini ada 5 poin, yaitu identifikasi tanaman, benih dan media propagasi, kemudian kultivasi, panen, dan juga personelnya. GAP ini secara sederhananya adalah suatu panduan ya yang digunakan pada saat kita akan melakukan budidaya tanaman obat. Nah, jadi budidaya tanaman obat itu ada panduannya. Beda dengan budidaya tanaman hias, beda dengan budidaya tanaman-tanaman yang menghasilkan bahan pokok seperti beras, padi ya, itu berbeda gitu. Nah, budidaya tanaman obat setidaknya memperhatikan 5 hal ini. Ini juga silakan ya Anda pelajari kembali ya, bagaimana pemilihan bahan tanaman. Yang jelas, bahan tanaman yang akan dibudidaya adalah bahan tanaman yang memiliki kualitas yang baik atau kita kenal sebagai bibit unggul. Nah, bibit unggul itu biasanya akan dilihat dari mana? Dilihatnya adalah dari sertifikasi. Jadi ada satu lembaga yang mensertifikasi ya. Kemudian jangan jangan sampai kita berharap bahwa kita akan menghasilkan tanaman yang baik gitu ya, berkualitas kalau bibitnya saja nggak unggul gitu.
Jadi dari awal kita pastikan bibitnya unggul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau seandainya tanamannya baru nih diperoleh dari dalam hutan, misalkan ya, belum pernah dieksplorasi, tidak ada di farmakope herba dan sebagainya. Ini tanaman baru, tapi ternyata khasiatnya bagus. Maka tanaman yang nanti akan dibudidaya ini nantinya harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Dan biasanya nanti di herbarium dia akan dibuat herbariumnya, apa namanya itu, dokumennya ya. Nah, identitas botani ini juga perlu menjadi perhatian, kemudian spesimen tadi ya. Jadi ketika ada tanaman baru di suatu wilayah, maka kita harus buat spesimennya seperti ini. Nah, benih dan bahan media propagasi. Kita tahu bagi Anda yang sering nanam ya. Biasanya kalau Anda dapat benih, itu benih bukan benih ya. Eh, biji-bijian lah. Ya, yang nanti akan ditumbuhkan menjadi tanaman, itu tidak serta-merta langsung ditanam di tanah. Biasanya, supaya lebih cepat, biji-bijian ini akan ditanam dulu di media tanam, atau kita kenal sebagai media propagasi. Nah, nanti biji-biji ini akan berkecambah gitu ya, atau akan menghasilkan tanaman baru, dan tanaman baru inilah yang nantinya akan dipindahkan ke tanah. Baik tanah itu masih dalam bentuk pot, misalkan ya, dan sebagainya ya. Ada juga orang-orang yang melakukan proses aklimatisasi dan sebagainya sebelum ditanam di kebun dan sebagainya ya. Nah, ini penting ya, di mana benih ini dia bisa tumbuh ketika memang media propagasinya baik. Kemudian proses penanaman dan kultivasi, jelas tanaman itu ketika setelah ditanam harus dipelihara. Nah, proses pemeliharaannya bagaimana? Sebisa mungkin memang proses pemeliharaan yang menghindarkan tanaman dari adanya infeksi bakteri, infeksi kuman, bahkan juga dari serangan hama. Di samping itu juga pengayaan terkait dengan unsur haranya gitu ya. Makanya ada proses pemupukan dan sebagainya. Dan pemilihan lokasi ini juga penting ya, silakan dibaca pentingnya seperti apa. Ecological, environmental, and social impact. Ini juga penting di mana proses budidaya itu sebisa mungkin harus yang green, namanya itu ya, green earth atau green apa namanya itu ya. Artinya dia harus ramah lingkungan. Jadi proses budidaya itu pastinya akan menghasilkan limbah. Pastinya akan melakukan satu apa namanya itu, proses perubahan gitu ya, atau proses penggantian penggunaan lahan. Nah, apa saya lupa namanya ya. Artinya apa? Misalkan dulunya dia adalah hutan yang ditanami oleh pohon-pohon tinggi, dan kemudian kita mau tanami obat, gitu. Maka kan pasti di situ ada proses alih lahan, alih fungsi lahan. Nah, ya, ada proses penebangan dulu dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan gitu. Kenapa? Karena biasanya proses alih fungsi ini akan mempengaruhi ekosistem di lingkungan tersebut. Nah, pohon-pohon besar itu kan sebagai alat untuk menampung air. Jadi kalau Anda perhatikan gitu ya, di hutan itu kalau ada pohon beringin besar, di bawahnya ada air biasanya. Makanya suka ada cangkuang istilahnya kalau di Sunda ya. Di situ pasti di depannya itu suka ada pohon beringin besar gitu. Di mana pohon-pohon besar ini dia bisa menahan air, menyerap air gitu ya. Ketika ada air hujan, dia akan tampung dan itu bisa bermanfaat bagi manusia. Dan ketika itu hilang, maka sumber air juga kemungkinan hilang, begitu ya. Makanya ecological, environment, and social impact itu penting. Termasuk juga ada tanaman-tanaman yang dia sifatnya itu adalah otoriter. Nah, otoriter itu bagaimana? Ada tanaman yang dia akan menyebarkan minyak atsiri di areanya sehingga tanaman-tanaman lain tidak tumbuh. Nah, ini perlu menjadi perhatian ya. Makanya ada beberapa senyawa dari tanaman tersebut itu biasanya dijadikan sebagai pestisida alami. Oke, kemudian iklim dan sebagainya itu silakan dibaca. Nah, kemudian berikutnya adalah GCP, Good Collecting Practice. Kalau tadi GAP itu adalah proses
kultivasi atau budidaya, kalau di sini adalah ketika tanamannya memang belum ada yang berbudidaya. Nah, kita ingin ngambil dari suatu hutan atau satu wilayah konservasi, misalkan ya, di mana tanaman ini memang tidak ada tempat lain, adanya tempat tertentu saja. Nah, maka pada saat kita mengambil tanaman tersebut, maka kita gunakan gitu ya, pedomannya adalah good collecting practice. Setidaknya ada 5 nih di good collecting practice yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah permission to collect, technical planning, selection of medicinal plant, collection and personnel. Jadi personel yang terlibat ini juga perlu menjadi perhatian. Silakan ini Anda baca gitu ya sampai Anda bisa memahami. Oke. Pada tayangan yang kedua nanti kita akan bahas seperti apa kaidah pemanenan. Jadi untuk tayangan pertama ini saya cukupkan sampai sekian dulu. Mohon maaf. Selebihnya silakan Anda pelajari gitu ya. Dan sumbernya ini bisa bermacam-macam ya. Anda bisa mengambil dari sumber-sumber di internet. Ini sangat mudah sekali. Oke, itu dulu untuk tayangan pertama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di tayangan yang kedua.